Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Stella, NIM PO 71241225329. Yang saya hormati Ibu Dr. Oktariana SST MKes dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membacakan hasil laporan saya mengenai hubungan pengetahuan tentang perawatan payudara pada Ibu Nifas dengan kejadian bendungan ASI di Rumah Sakit Geraha Mandiri Palembang tahun 2025. Adapun latar belakangnya yaitu masalah yang timbul selama menyusui dapat dimulai sejak periode antenatal, masa persalinan dini, masa nifas atau laktasi, dan masa pasca persalinan lanjut. Salah satu masalah menyusui pada masa pasca persalinan dini adalah payudara bengkak atau bendungan ASI. Kebanyakan terjadi pada hari kedua sampai 10 postpartum. Sebagian besar keluhan pasien adalah payudara bengkak, keras, dan terasa panas. Sarwono tahun 2008. Menurut WHO, memperkirakan lebih dari 1,4 juta orang terdiagnosis menderita bendungan ASI disertai mastitis. Menurut Depkes RI, terjadi bendungan ASI di Indonesia terbanyak adalah pada ibu-ibu pekerja sebanyak 16% dari ibu yang menyusui. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada 10 orang ibu nifas di wilayah Rumah Sakit Geraha Mandiri Palembang, ditemukan 3 ibu mengalami bendungan ASI, di mana ibu merasakan keluhan payudaranya bengkak, panas, nyeri, puting susu terbenam, disertai dengan ASI yang keluar sedikit-sedikit. Adapun pengetahuan yaitu merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tingkat pengetahuan menurut Nuto Atmojo tahun 2009, pengetahuan memiliki tingkatan yang berjalan secara berurutan dari tingkat yang paling rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Sumber pengetahuan, pengetahuan diperoleh dari informasi baik lisan maupun tulisan dan pengalaman seseorang. Pengalaman diperoleh dari fakta atau kenyataan dengan mendengar radio, televisi, dan sebagainya. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman berdasarkan pikiran kritis, Noto Atmojo tahun 2010. Cara mengukur pengetahuan menurut Nursalam tahun 2008 untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu pengetahuan baik 76 sampai 100%, pengetahuan cukup 56 sampai 75%, pengetahuan kurang kurang dari 56%. Adapun perawatan payudara yaitu suatu cara yang dilakukan untuk merawat payudara agar air susu keluar dengan lancar. Christian Sari tahun 2009. Tujuan perawatan payudara yaitu untuk menonjolkan puting susu untuk memperbanyak produk ASI. Manfaat perawatan payudara yaitu merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga produk ASI banyak dan lancar. Cara perawatan payudara yaitu melakukan pengurutan pada kedua payudara. Bendungan ASI. Bendungan ASI pembendungan ASI karena penyempitan ductus latiferus atau kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada puting susu. Faktor-faktor penyebab bendungan ASI yaitu faktor isapan bayi yang tidak aktif, puting susu terbenam, puting susu terlalu panjang, faktor posisi menyusui bayi yang tidak benar. Dampak bendungan ASI yaitu statis pada pembuluh limfe akan mengakibatkan tekanan intraduktal yang akan mempengaruhi berbagai segmen pada payudara, sehingga tekanan seluruh payudara meningkat. Akibatnya payudara sering terasa penuh, tegang, dan nyeri, walaupun tidak disertai dengan demam. Penanganan bendungan ASI yaitu memijat payudara yang sakit sehari 2 kali ke arah puting susu dengan menggunakan baby oil. Jangan tidur dengan posisi menekan payudara, ini biasa membuat payudara bertambah sakit. Kriteria penilaian bendungan ASI yaitu payudara membengkak, kulitnya menjadi kencang, mengkilap, dan merah serta pembuluh darah merah. Nipas yaitu periode waktu atau masa di mana organ-organ reproduksi kembali pada keadaan tidak hamil. Masa ini membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. Anggraini tahun 2010. Pada masa nipas terdapat 2 karakteristik yaitu involusi uterus dan laktasi. Involusi uteri adalah uterus akan berangsur pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil. Laktasi, kelenjar mamanya telah disiapkan semenjak kehamilan. Umumnya produksi ASI baru terjadi hari kedua atau ketiga pasca persalinan. Pada hari pertama, keluar kolostrum cairan kuning yang lebih kental daripada air susu, mengandung banyak protein, albumin, dan globulin. Adapun variabel independen, yaitu pengetahuan ibu nifas tentang perawatan payudara, yaitu baik, cukup, atau kurang. Variabel dependen bendungan ASI, yang mengalami bendungan ASI atau yang tidak mengalami bendungan ASI.
Hipotesa penelitian H0 tidak ada hubungan pengetahuan tentang perawatan payudara dan kejadian bendungan ASTI pada ibu nifas di wilayah Rumah Sakit Geraha Mandiri Palembang tahun 2025. HA ada hubungan pengetahuan perawatan payudara dengan kejadian bendungan ASTI pada ibu nifas di wilayah Rumah Sakit Geraha Mandiri Palembang tahun 2025. Adapun metode penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif kolerasi, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antara dua variabel terikat. Penelitian ini yang digunakan adalah cross-seksional, yang merupakan suatu penelitian yang mempelajari dinamika antar faktor-faktor resiko dan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat yang bersamaan. Waktu dan tempat penelitian bulan Juli sampai dengan bulan Agustus di wilayah Rumah Sakit Geraha Mandiri Palembang tahun 2025. Populasi seluruh ibu nifas di wilayah Rumah Sakit Geraha Mandiri Palembang. Sampel seluruh ibu nifas di wilayah Rumah Sakit Geraha Mandiri. Pengambilan sampel dengan cara total sampling, yaitu merupakan cara pengambilan sampel dengan berdasarkan jumlah populasi. Jenis dan cara pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh langsung dari responden. Hidayat tahun 2007, teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner pada seluruh responden di wilayah Rumah Sakit Geraha Mandiri Palembang tahun 2025. Prosedur pengumpulan data. Peneliti akan membuat surat persetujuan penelitian, informed consent, yaitu persetujuan untuk menjadi responden, dan ditandatangani oleh responden. Setelah responden menandatangani formulir persetujuan, barulah peneliti memberikan kuesioner untuk diisi responden. Setelah responden mengisi kuesioner, kemudian peneliti memberikan tabel pernyataan kepada responden untuk diisi. Yaitu variabel pengetahuan ibu nifas tentang perawatan payudara. Definisi operasionalnya yaitu segala sesuatu yang diketahui tentang perawatan payudara pada saat menyusui. Alat ukurnya yaitu kuesioner, skala ukur yaitu ordinal, hasil ukur baik 76-100%, cukup 56-75%, kurang dari 56%. Variabel bendungan ASI, definisi operasionalnya yaitu ASI yang menumpuk dalam payudara sehingga bila tidak dikeluarkan menimbulkan bendungan ASI. Alat ukurnya yaitu wawancara, observasi, dan checklist. Skala ukur nominal, hasil ukur bendungan ASI dikelompokkan menjadi yang mengalami bendungan ASI dan yang ke B yang tidak mengalami bendungan ASI. Pengolahan data. Data yang dikumpulkan diolah melalui komputerisasi melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama editing, kedua coding, ketiga scoring, dan yang keempat tabulating. Analisa data, yang pertama analisa univariat. Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran masing-masing variabel independen atau pengetahuan ibu tentang perawatan payudara, variabel dependen atau bendungan ASI. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dua, analisa bivariat. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel independen atau pengetahuan ibu tentang perawatan payudara dengan variabel dependen atau bendungan ASI, di mana kedua variabel berskala ordinal dan nominal dilakukan uji statistik yang digunakan adalah chi-square dengan P signifikansi dengan tingkat signifikan alfa kurang dari 0,05 menggunakan SPSS. Jika P kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka HI diterima dan H0 ditolak. Terima kasih. Baiklah, inilah hasil laporan dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.